Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Duratul Fahira dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dengan NIM 24121034. Di sini saya akan presentasi dengan tema memahami konsep penyimpanan volatil dan non-volatil. Apa sih penyimpanan volatil dan non-volatil itu? Dalam dunia komputer, penyimpanan data dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu volatil dan yang kedua non-volatil. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing serta karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, pengertian volatil. Penyimpanan volatil adalah jenis memori yang hanya dapat menyimpan data sementara. Data akan hilang ketika daya listrik terputus atau perangkat dimatikan. Karakteristik volatil yang pertama, bersifat sementara, memerlukan daya listrik untuk mempertahankan data. Kecepatan akses data yang sangat tinggi umumnya digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh sistem. Contoh penyimpanan volatil ada dua. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory, memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh prosesor. Yang kedua, Cache Memory, memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor. Di sini ada contoh gambar RAM. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan penyimpanan volatil. Yang pertama, kelebihan kecepatan baca atau tulis yang sangat cepat. Yang kedua, ideal untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan akses data cepat. Kekurangannya, data tidak permanen dan akan hilang saat daya mati. Yang kedua, kapasitas penyimpanan terbatas dibanding penyimpanan non-volatil. Terus, pengertian non-volatil. Penyimpanan non-volatil adalah jenis memori yang dapat menyimpan data secara permanen bahkan ketika daya listrik terputus atau perangkat dimatikan. Karakteristik non-volatil yang pertama, bersifat permanen. Yang kedua, tidak memerlukan daya atau listrik untuk mempertahankan data. Yang ketiga, kecepatan akses data umumnya lebih lambat dibanding volatil. Yang keempat, digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang panjang. Contoh penyimpanan non-volatil ada tiga. Yang pertama, HDD atau hard disk drive, media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Yang kedua, SSD, solid state drive, media penyimpanan yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Yang ketiga, ROM, read only memory, memori yang digunakan untuk menyimpan firmware atau data yang tidak boleh diubah. Nah, berikut adalah contoh gambar HDD, SSD, dan ROM. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan penyimpanan non-volatil. Kelebihannya, data tersimpan secara permanen. Kapasitas penyimpanan besar, cocok untuk menyimpan dalam waktu jangka yang panjang. Kekurangannya, kecepatan akses sangat lambat, harga per gigabyte lebih mahal, terutama untuk SSD. Perbandingan volatil dan non-volatil ada beberapa aspek. Yang pertama, untuk aspek ketahanan, lebih unggul non-volatil karena kalau volatil datanya hanya sementara. Untuk kecepatan akses, lebih unggul volatil karena non-volatil lebih lambat dan volatil sendiri lebih cepat. Kebutuhan daya, untuk volatil membutuhkan daya sedangkan non-volatil tidak membutuhkan daya. Contohnya untuk volatil seperti RAM, cache memory. Nah, untuk non-volatil contohnya seperti ROM, HDD, SSD, dan flash memory. Penggunaannya, untuk volatil penyimpanan sementara,
Untuk non volatil, penyimpanan permanen. Sepertinya tadi untuk ketahanan data saya sedikit salah. Yang volatil itu data hilang saat daya mati, sedangkan yang non volatil data tetap tersimpan. Mohon maaf. Dan untuk kesimpulan, penyimpanan volatil digunakan penyimpanan volatil digunakan untuk menyimpan data sementara yang membutuhkan akses cepat seperti data yang sedang diproses oleh CPU. Sedangkan penyimpanan non-volatil digunakan untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Kedua jenis penyimpanan ini saling melengkapi dan bekerjasama untuk memastikan sistem komputer berfungsi dengan efisien. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.